Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dapat berjumpa lagi di channel ini. Semoga sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama dalam Al-Quran, dan surat ini dinamakan As-Sabul Matsani, yaitu 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 itu selalu dibaca berulang-ulang ketika dalam sholat. Surat Al-Fatihah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Surat Al-Fatihah adalah surat yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, selalu dibaca ketika sedang sholat. Namun masih banyak yang belum mengetahui mengenai manfaat dan keutamaan dari membaca surat Al-Fatihah. Inilah 15 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama, surat yang paling agung. Siapa saja yang membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Dan yang kedua, surat terbaik dalam Al-Quran. Dari Ibnu Jabir berkata, aku tiba ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang beliau mengalirkan air, lalu aku memberi salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah, sampai 3 kali, tapi beliau tidak menjawab salamku. Kemudian Rasulullah berjalan, sedang aku berada di belakangnya, sampai dia masuk ke rumahnya, dan aku pun masuk ke dalam masjid sambil duduk dalam keadaan bersedih. Lalu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku, sedang beliau telah bersuci, seraya bersabda, Alaikasalam warahmatullah, 3 kali. Kemudian beliau bersabda, wahai Abdullah bin Jabir, maukah kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya surat dalam Al-Quran? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau surat Al-Fatihah sampai engkau menyelesaikannya sampai akhir. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga, diberikan kemudahan mengontrol hati dan pikiran. Barang siapa membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari, lalu ditiupkan dalam air suci dalam gelas, kemudian diminum, maka ia akan memperoleh ilmu dan hikmah, serta hatinya dibersihkan dari pikiran negatif. Dan jika dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, akan terjaga pikiran dan hatinya sehingga terhindar dari hal-hal yang membawa pada keburukan. Dalam salah satu hadis diceritakan bahwa Rasulullah dengan izin Allah menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Kala itu salah satu surat yang dibaca Rasulullah adalah surat Al-Fatihah. Karena itu salah satu dari manfaat membaca dan mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali, insya Allah akan diberi kemudahan dalam menjaga kebaikan serta kesehatan akal, hati, dan pikiran. Dan yang keempat, sebagai perlindungan. Jika surat Al-Fatihah ini dibaca ketika hendak tidur, dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali serta Al-Falaq dan An-Nas, maka akan aman dari segala hal kecuali kematian. Dan yang kelima, mewujudkan segala hajat. Jika kita mempunyai hajat atau maksud yang belum tercapai, maka bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh,
selama 40 hari, tidak kurang, tidak lebih. Dan setelah 40 hari berdoalah kepada Allah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, meninggikan derajat dan melunaskan hutang. Siapa saja yang membaca surat Al-Fatihah beserta bismillah di antara salat sunnah subuh dan salat fardu dengan istiqomah, insya Allah Allah akan meninggikan derajatnya dan mengabulkan permohonannya. Jika miskin maka Allah akan luaskan rezekinya. Jika punya hutang maka akan mampu membayarnya. Dan yang ketujuh, meluaskan rezeki dan memberi keberkahan. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat 5 waktu, maka Allah akan meluaskan rezekinya dan menjadikan baik akhlaknya dan memudahkan segala urusannya dan menghilangkan kesusahannya. Dan yang kedelapan, mewujudkan apa yang diimpikannya. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 125 kali setelah sholat subuh, maka Allah akan mengabulkan hajatnya dan apa yang diimpikannya. Setelah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 125 kali, lalu berdoalah dengan kalimat ini: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga permintaan dan keinginanku dikabulkan. Dan yang kesembilan, pembuka pintu rezeki. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah ini di sepertiga malam akhir sebanyak 41 kali, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dan akan memudahkan segala urusannya. Dan yang ke-10, dikabulkan hajat yang baik. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari, insya Allah hajat-hajat yang baik akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam kitab Qaddasallahu Sirrahu dijelaskan, siapa saja yang mempunyai maksud hajat, maka sebaiknya ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis salat maghrib dan sunnahnya. Setelah itu panjatkan doa permohonan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-11, bisa mengobati penyakit. Setiap rasa sakit yang dirasakan oleh manusia sejatinya itu dari Allah, untuk menguji seberapa besar keimanan dan kesabaran hambanya. Maka selain berusaha secara medis semaksimal mungkin, kita juga bisa memohon kesembuhan kepada Allah lewat keberkahan surat Al-Fatihah yang dikenal sebagai surat penyembuh atau ayat ruqyah. Adapun cara mengamalkannya yaitu baca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari dengan istiqomah. Insya Allah kita akan mendapatkan kesembuhan. Dan dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali, lalu ditiupkan ke air yang telah disiapkan, lalu air tersebut diminum dan diusapkan ke seluruh tubuh, insya Allah mampu untuk mengobati penyakit mata, sakit perut, dan lainnya. Dan yang ke-12, menghilangkan sifat pelupa. Tulislah surat Al-Fatihah ini dengan huruf Arab pada wadah, kertas, atau kain yang berwarna putih yang suci. Lalu setelah itu hapuskan dengan air dan airnya diminum. Insya Allah akan terhindar dari sifat pelupa. Yang ke-13, mengobati sengatan kalajengking atau penawar bisa. Jika kita disengat kalajengking,
maka pertolongan pertama bacakan surat Al-Fatihah. Caranya, ambil sebuah wadah yang berisi air, lalu beri sedikit garam. Setelah itu bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu diminum. Insya Allah akan cepat sembuh. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini mampu menjadi penawar bisa dan sengatan. Caranya, dengan membacakan surat Al-Fatihah lalu meniupkan yang terkena sengatan dengan sedikit ludahnya pada bagian yang terkena sengatan. Dan yang ke-14, mengobati sakit gigi untuk diri sendiri dan orang lain. Caranya, letakkan jari pada gigi atau tempat yang sakit, lalu bacakan surat Al-Fatihah, lalu berdoa 7 kali dengan kalimat ini: Ya Allah, hilangkanlah daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan Dia, Nabi-Mu yang jujur dan tetap di sisimu. Dan untuk mengobati orang lain, kalimatnya seperti ini: Ya Allah, hilangkanlah daripada orang ini keburukan dan kekejian yang didapati dengan Dia, Nabi-Mu yang jujur dan tetap di sisimu. Atau bisa dengan membaca doa seperti ini: Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Dan yang ke-15, menyembuhkan penyakit mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangan, kabur atau rabun, maka hendaklah memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak kehilangan atau terhalang oleh awan, maka lakukan pada malam kedua, dan jika belum terlihat juga, lakukan pada hari berikutnya hingga bulan nampak jelas. Apabila sudah kelihatan, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Lalu baca doa ini sebanyak 7 kali. Al-Fatihah itu menjadi obat tiap-tiap penyakit dengan rahmat-Mu ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lalu ucapkanlah Ya Rabbi sebanyak 5 kali. Yang terakhir, ucapkanlah doa ini: Ya Allah, sembuhkanlah, Engkau yang Maha Penyembuh. Ya Allah, sehatkanlah, Engkaulah yang menyehatkan. Itulah doa untuk menyembuhkan mata rabun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan diterangkan dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Semua jenis penyakit bisa disembuhkan dengan membacakan surat Al-Fatihah. Itulah 15 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dapat bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.